Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita dengarkan renungan dan simak kajian ini tentang judulnya Bertobatlah Sebelum Sekarat. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, semoga ada manfaatnya bagi orang yang mendengarkan dan menyimak renungan kajian ini. Kalimat fastaghfaru dalam ayat ini mengandung maksud membesarkan hati hamba-hamba Allah mengingat orang bertobat dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang punya dosa. Siapakah orangnya yang tidak ada dosa? Semuanya banyak dosa dan punya dosa. Maka bertobatlah sebelum sekarat. Bertobat itu melarang orang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa bagaimanapun besarnya dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengampunan Allah lebih besar daripada rahmatnya lebih agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mari kita bersama-sama untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kemuliaan nanti di hari kiamat, pulang kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa-jiwa awak-awakan yang hidup pasti akan merasa maut. Menurut riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya hambanya selama ia belum berada dalam keadaan sekarat. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, karena dalam keadaan demikian ia telah melihat apa yang dihadapinya berupa rahmat atau ajab dan tidak berguna taubatnya maupun imannya. Sebab syarat tobat ialah ketetapan hati meninggalkan dosa yang melakukan, tidak mengulanginya lagi dan tidak berbuat lagi dan tidak kembali lagi kepada hal-hal yang merupakan dosa. Hal mana tidak dapat dilaksanakan kalau ia sudah berada dalam keadaan sekarat. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, menurut riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, bahkan pintu untuk tobat itu telah tertulis sekeliling arsy-Nya 4.000 tahun sebelum ditetapkannya Nabi Adam alaihi salam. Ayat tersebut di atas yang berarti sudah tertulis di arsy sesungguhnya. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila sholihan.
Ini telah tertulis sekeliling Ares 4.000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ayat tersebut di atas yang berarti dan sesungguhnya Aku Maha Pemberi ampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat amal saleh. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga senantiasa kita ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti punya dosa kecil dan besarnya. Jangan kita putus asa. Kalau ingin kita tobat, maka Allah akan menerima. Cuman syarat tobat taubatan nasuha, tidak akan kembali lagi kepada perbuatan yang telah dikerjakan yang namanya dosa. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril datang pada Nabi Muhammad SAW dan berkata, kata Jibril kepada Rasulullah SAW, "Hei Muhammad, Tuhan menyampaikan salam dan memesankan bahwa barang siapa dari umatmu yang ingin bertobat atau yang bertobat 1 tahun sebelum matinya, maka diterimanya tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempo 1 tahun untuk umatku adalah panjang karena kealpaan dan harapan panjang yang menguasai mereka. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Lalu Jibril pergi dan kembali lagi berkata, Tuhanmu berfirman bahwa barang siapa bertobat sebelum matinya, diterimalah tobatnya. Bahwa barang siapa bertobat sebulan sebelum matinya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan pun masih panjang bagi umatku, kata Rasulullah. Bersabda ke malaikat Jibril, maka pergilah lagi Jibril untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril kembali lagi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pesan bahwa Allah menerima taubat hambanya 1 hari sebelum ia mati. Hei Jibril, bersabdalah Rasulullah, 1 hari masih panjang bagi umatku. Pergi lagi Jibril dan kembali lagi. Jibril berkata, hei Muhammad, Tuhanmu berfirman bahwa barang siapa bertobat 1 jam sebelum matinya, diterimalah taubatnya. Rasulullah berkata lagi kepada Jibril, 1 jam pun masih panjang ya Jibril, maka kembalilah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat lagi Jibril dan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menyampaikan salam dan berfirman bahwa barang siapa menghabiskan semua umurnya dalam maksiat dan tidak kembali kepadaku setahun, sebulan, sehari atau sejam sebelum matinya, sampai detik-detik ia bersekarat, masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itu bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dia di sakaratul maut masih tobat, mengingat dosa-dosanya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih Allah terima. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga ini ada manfaatnya kajian-kajian ini, renungan ini. Semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani rohani kita, dan selalu diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rizki yang setiap harinya yang halal-halal, dibukakan pintu usaha, dilancarkan rizki kita, dan bila mana Allah turunkan ajab yang sekian kalinya terus Allah turunkan ajab kepada kita semua, mudah-mudahan kita yang iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat, Allah selamatkan.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Bila mana ada kata-kata yang salah, renungan ini salah, semoga hakikat Allah mengampuninya dan yang mendengar memaafkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.